kita merujuk kepada Sutra Bhakti Seorang Anak. Ya, ada di dalam kitab suci agama Buddha, terutama di kalangan Mahayana ya. Jadi kitab ini memang tidak ditemukan di dalam kitab Pali, tapi di dalam kitab Mahayana ada ya, kitab Sutra Bhakti Seorang Anak. Mungkin Bapak Ibu sahabat Dharma di sini pernah mengetahui ya tentang kitab ini. Ada yang pernah membaca kitabnya? Ya, dulu kan banyak beredar juga ya, kitab ini banyak beredar karena kitab ini yang menjadi acuan bagi umat Buddha ketika berbicara mengenai sutra bakti ya, bakti seorang anak kepada orang tuanya. Ya, hari ini saya tidak beropini ya, jadi tidak menyampaikan pandangan pribadi, tetapi saya mengacu kepada kitab suci Sutra Bhakti Seorang Anak. Jadi bagi Bapak, Ibu, dan sahabat Dharma yang belum pernah membaca, kita jadi mengetahuinya. Bagi yang sudah pernah membacanya, berarti mengulang kembali ya, mengingat kembali bagaimana bakti seorang anak di dalam agama Buddha ya. Ya, bakti seorang anak ini ya, atau sutra bakti seorang anak ini berawal dari masa Sang Buddha ya, ketika Buddha berada di Sawati, di hutan Jeta. Pada waktu itu Sang Buddha dalam perjalanan ke selatan ya, di negeri India ke selatan bersama dengan sekumpulan biksu ya, 1250 biksu. Dan dalam perjalanan tersebut ya, Sang Buddha berserta rombongannya menemukan seonggok tulang di tepi jalan ya. Dan dikala itu Buddha menghampiri seonggok tulang tersebut dan memberikan penghormatan ya kepada seonggok tulang tersebut. Nah, pada waktu itu muridnya bingung ya. Muridnya bingung. Ananda, salah satu murid setianya, bertanya kepada Buddha ya. Sang Tathagata, ya, Sang Bhagawa, seorang Buddha, kan adalah guru agung ya dari Triloka, 3 alam ya, dari masa lalu, masa sekarang, dan juga adalah guru di masa mendatang, di 3 alam. Dihormati dan dicintai oleh umat manusia. Kenapa beliau ya, kenapa Sang Buddha sampai menghormati seonggok tulang? Jadi Ananda ini bertanya, apa sebabnya Sang Buddha menghormati seonggok tulang-tulang kering yang ditemukan di jalan itu? Lalu Sang Buddha mengatakan, Ananda, engkau masih belum mencapai pengertian yang jauh ya, dikatakan di dalam kitab suci, dikatakan bahwa Ananda, engkau masih belum mencapai pengertian jauh. Seonggok tulang itu mungkin adalah milik dari leluhur ya. Leluhur, apakah itu dari kehidupan yang lampau ya. Nah, mereka mungkin adalah orang tuanya ya, orang tua Sang Buddha ya, di kehidupan-kehidupan lampau, di banyak kehidupan yang tidak dapat dihitung lagi ya. Nah, sehingga itu sebabnya beliau memberikan penghormatan kepada seonggok tulang tersebut. Nah, ini adalah dasarnya. Mengenai kitab Sutra Bhakti ini ada kontroversi ya, sebenarnya agak kontroversi, khususnya di kalangan umat Buddha yang bukan Mahayana. Mereka mempertanyakan apakah kitab ini benar-benar ada ya, apakah bukan kitab karangan gitu. Tetapi kalau kita melihat isi dari sutra tersebut ya, kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa memang sangat mungkin ini adalah ajaran Buddha ya, karena kita melihat isinya itu memang hal-hal yang sifatnya baik sekali ya, dan hanya seorang Buddha sepertinya yang bisa memberikan dharma yang seperti itu ya. Ya mungkin dalam perjalanannya ada namanya ini ya, sejarah ya, ini kan udah 600 tahun sebelum Masehi, bisa saja ada terjadi kesalahan penafsiran ya, atau kesalahan dalam penerjemahan, itu biasa ya. Tetapi kalau kita berbicara secara kontekstual, sutra ini benar-benar sangat bisa menggugah banyak orang ya. Jadi kita mengaku itu sebagai ajaran Buddha. Nah, dikatakan di dalam sutra tersebut ya, Buddha menjelaskan lebih lanjut bahwa tulang-tulang tersebut ya, ada yang lebih putih ya,
lebih putih dan lebih padat ya, lebih berat. Itu dikatakan adalah tulang lelaki ya. Kenapa? Tulang lelaki lebih padat, lebih berat ya, lebih padat ya. Dikatakan bahwa lelaki sesemasa hidupnya pada zamannya itu ya, pada zaman tersebut ya, pada zaman tersebut lelaki cenderung ke wihara ya, pada masa zamannya Buddha di kala itu, dan mereka belajar dharma, datang ke wihara menghormati Triratna, maka karena kebajikan ini tulang mereka menjadi lebih berat dan lebih putih ya. Nah, sedangkan tulang perempuan ya berbeda ya, dia agak lebih ringan dan lebih gelap. Kenapa? Pada masa tersebut ya, perempuan pada masa tersebut jarang yang diberikan kesempatan untuk akses ke spiritual ya pada masa itu di zaman Buddha. Sehingga pada waktu meninggal ya, karena perempuan semasa hidupnya cenderung lebih emosi ya. Ya, kadang sampai sekarang juga sebagian besar perempuan kan cenderung lebih emosi ya. Menurut saya ya. Nah, dan karena hal tersebut menyebabkan ya ditambah lagi harus ada kewajiban yang harus dilakukan ya, kodratnya merawat anak ya, memberikan ASI, makanan dari susu ibu ya, yang sebenarnya dari darahnya ibu itu. Sehingga dalam kehidupannya ibu merasa lebih letih ya, payah. Sehingga tulangnya mungkin lebih ringan, lebih keropos gitu kali ya. Jadi tampak lebih gelap. Ini adalah sabda Buddha di zaman tersebut ya, dan masih kita gunakan sampai saat ini. Acuannya ke sana. Dan setelah bercerita panjang lebar tentang tulang-tulang tersebut, Ananda terharu ya, dia bersedih gitu kan. Lalu dia bertanya kepada Buddha, bagaimana caranya membalas kebaikan seorang ibu ya. Buddha bersabda, ya dengarkan baik-baik. Nah, Buddha di sini mulai menjelaskan bahwa janin tumbuh di dalam kandungan itu selama 10 bulan ya. 10 bulan ini di sini adalah penanggalan Chandra Sengkala ya, penanggalan lunar, bukan penanggalan Masehi yang kita gunakan ya. Nah, ini 10 bulan penanggalan lunar, dan Buddha katakan betapa menderitanya seorang ibu selama janin berada di situ. Ya, saya nggak tahu benar nggak ya, karena saya laki-laki belum pernah mengalami kalau mengandung itu seperti apa ya. Tapi harusnya memang begitu ya. Jadi berat ya. Nah, Buddha berbicara mengenai 10 bulan di dalam kandungan. Apa yang terjadi dengan perkembangan janin di dalam seorang ibu ya. Ini luar biasa ya, karena pada 600 tahun sebelum Masehi, Buddha bisa mengetahui ya apa yang terjadi di dalam janin seorang ibu yang sedang mengandung. Ya, kalau kita, apalagi saat itu belum ada yang namanya USG ya, belum bisa melihat kan, tapi Buddha bisa membabarkan ajaran ini. Artinya saya yakin ini adalah ajaran yang benar-benar ada ya dari Sang Buddha sendiri. Nah, kita lihat apa yang Buddha jelaskan tentang 10 bulan di dalam kandungan. Ya, bulan pertama dikatakan bahwa kehidupan janin itu tidak menentu ya. Rentan untuk tidak berkembang ya, bisa saja sewaktu-waktu dia mati ya. Itu di bulan pertama. Jadi bagaikan setitik embun di pagi hari, pada sore atau malam hari dia akan menguap ya. Jadi sangat rentan perkembangan janin. Ya, dikatakan Sang Buddha di bulan kedua janin itu berkembang menjadi lebih kental ya. Ya mungkin bayangannya seperti susu kental, dia lebih kental. Lalu berkembang di bulan ketiga ada darahnya ya, jadi terlihat seperti darah kental, ya, darah yang mengental. Itu perkembangan janin di bulan ketiga. Lalu di bulan keempat ya, penanggalan lunar ya, Chandra Sengkala, penanggalan ikut penanggalan bulan, mulai terwujud ya, janin mulai ada bentuknya yang mirip seperti manusia ya. Nah, di bulan kelima dikatakan bahwa 5 anggota badan mulai terbentuk ya. 2 tangan mulai terbentuk, 2 kaki mulai terbentuk, dan kepalanya mulai kelihatan ya. Udah kelihatan gitu ya. Anggota badan sudah terbentuk, dan di bulan ke-6 ya, 6 alat indera pun sudah berkembang. Ya, artinya janin sudah mulai bisa ya, matanya sudah berkembang ya, telinganya sudah berkembang, sudah mulai mendengar suara-suara itu bisa ya. Lalu hidungnya mulai berkembang ya, lidahnya atau mulutnya itu berkembang, badannya juga sudah makin tumbuh ya, dan sudah punya indera pikiran ya di bulan ke-6.
Lalu di bulan ke-7 dikatakan bahwa tulang-tulang ya, 360 tulang dan 84.000 pori-pori rambut sudah terbentuk ya. Sudah terbentuk, sudah ada ya wujudnya. Di tulang-tulang, sendi-sendi semua itu sudah terbentuk. Lalu di bulan ke-8, nah mulai otaknya ya, kecerdasannya mulai berkembang dan terbentuk 9 lubang ya. Cuma memang nggak dijelaskan 9 lubang itu apa saja ya. Mungkin bisa mengira-ngira sendiri ya. Nah lalu di bulan 9 itu janin sudah bisa menyerap ya berbagai zat makanan, ya sudah mulai belajar menyerap sari-sari makanan. Mungkin kalau mamanya atau ibunya sedang makan buah-buahan atau sayur-sayur, apa dia sudah bisa menyerap sari-sarinya ya melalui ini ya. Dari tubuh ibunya ke tubuh janin tersebut. Lalu di bulan ke-10 sudah sempurna dan siap untuk dilahirkan ya. Jadi janin sudah siap untuk dilahirkan. Selanjutnya Sang Buddha menjelaskan tentang ada 10 kebaikan seorang ibu. Ya, apa saja 10 kebaikan seorang ibu? Ya ini beda, mungkin saya nggak tahu kenapa kalau bapak nggak ada ya di sutra ya. Mungkin jasanya kurang banyak mungkin ya. Ya karena kodrat juga ya, seorang ibu kan harus mungkin lebih berat ya tugasnya. Jadi dijelaskan di sini 10 kebaikan seorang ibu. Nah, ada 10 ya. Yang pertama adalah kebaikan karena melindungi dan menjaga selama anak di dalam kandungan ya. Ini tentu hanya bisa dilakukan oleh seorang ibu ya. Bapak nggak bisa nih yang bapak-bapak ya, termasuk saya. Nah, yang kedua adalah kebaikan karena menanggung penderitaan selama proses kelahiran ya. Selama proses kelahiran itu 9 bulan ya, dan dekat pada waktunya melahirkan itu kan menderita ya, menderita sekali ya. Saya lihat kalau udah mulai mau melahirkan kan ibu sakit perutnya ya, sakit sekali. Nah itu mungkin maksudnya di situ kebaikan karena menanggung penderitaan seperti itu. Lalu yang ketiga adalah kebaikan seorang ibu adalah begitu anak telah lahir ya, rasa sakitnya yang tadi itu hilang ya. Berkurang, lega, anaknya sudah lahir dengan selamat dan dia senang ya, gembira dan bahagia. Lalu kebaikan seorang ibu yang keempat ya adalah memberikan yang terbaik ya kepada anaknya. Bagian yang pahit, yang nggak baik itu diambil sendiri, bagian-bagian yang baik, yang nyaman. Intinya adalah untuk kenyamanan sang anak ya, yang baru lahir itu. Jadi ada rasa sayang seorang ibu kepada anaknya, secara naluri pun ada ya. Lalu kebaikan ibu yang kelima adalah pengorbanan ya. Pengorbanan ketika anak ya, misalnya ngompol ya, misalnya ngompol. Jadi anak dipindahkan di tempat yang lebih kering, yang lebih nyaman. Sedangkan dirinya ya kalau memang adanya itu ya dia juga rela ya tidur di tempat yang kurang nyaman. Apalagi zaman dulu kayaknya belum ada Pampers ya. Kalau anak malam tidur pasti ngompol gitu kan. Nah, begitu penderitaan pengorbanan seorang ibu ya. Karena kalau sekarang kan kita udah ada Pampers ya, lebih penderitaan ini mungkin berkurang ya. Tapi pada intinya adalah kita berkorban ya. Pasti seorang ibu punya naluri berkorban untuk kenyamanan, kebahagiaan anaknya. Dan yang keenam adalah kebaikan karena menyusui ya. Memberikan makan anaknya dan juga membesarkan anaknya. Nah ini kebaikan-kebaikan seperti ini hanya bisa dilakukan seorang ibu ya sepertinya ya. Menyusui, memberi makan, ya, melahirkan ya, mengandung seorang anak. Nah makanya ini dikatakan 10 kebaikan seorang ibu. Yang ketujuh adalah membersihkan kotorannya. Membersihkan kotoran si anak ya. Kan anak nggak mungkin nggak buang kotoran ya. Ya, jadi pada waktu dia seorang ibu itu membersihkan kotoran sang anak ya, bayi yang baru lahir itu. Yang kedelapan adalah, nah ketika anaknya sudah besar, terutama anaknya kalau sudah besar ya, mungkin harus pergi jauh ya, keluar kota atau apa untuk bekerja atau sekolah misalnya, ibu itu selalu memikirkan anaknya ya, tak khawatir. Nah ini kebaikan seorang ibu. Yang kesembilan adalah kasih sayang karena pengabdiannya ya. Jadi kasih sayangnya sangat mendalam kepada anaknya. Dan ke-10 adalah rasa belas kasihnya yang mendalam dan simpatinya seorang ibu. Apa saja 10 kebaikan seorang ibu ini kita lihat lebih rinci ya. Dijelaskan di dalam Sutra Bhakti Seorang Anak. Yang pertama adalah tadi ya, kebaikan di dalam memberikan perlindungan dan penjagaan selama anak di dalam kandungan. Nah,
Dikatakan di dalam Sutra Bhakti seorang anak, sebab-sebab dan kondisi-kondisi dari banyak kalpa yang terkumpul itu bertumbuh menjadi berat, sehingga dalam hidup ini anak berakhir dalam kandungan ibunya. Dengan berlalunya bulan, kelima organ penting berkembang. Dalam waktu 7 minggu, keenam alat indera mulai tumbuh. Badan ibu menjadi seberat gunung. Diamnya dan gerakan-gerakan janin laksana bencana angin kalpik. Ya, mungkin maksudnya sakit ya. Nah, baju-baju ibu yang cantik tidak dapat dipakai lagi, dan begitu juga cerminnya pun berdebu. Ya, ini maksudnya udah jarang dandan lah ya. Hanya pakaian juga udah sempit kan karena perutnya membesar ya. Nah, dikatakan yang kedua adalah kebaikan dalam menanggung derita selama kehamilan ya. Kehamilan berlangsung selama 10 bulan penanggalan lunar ya, atau penanggalan bulan, dan puncaknya adalah kesulitan dengan semakin dekatnya waktu kelahiran ya. Sementara itu setiap pagi ibu merasa sangat sakit, benar ya itu ya? Sakit ya. Dan sepanjang hari terasa mengantuk dan lamban ya. Ini Sang Buddha ya yang mengatakan ya. Ketakutan dan kegelisahan sukar dilukiskan, kesedihan dan air mata memenuhi dadanya. Dia dengan khawatir mengatakan kepada keluarganya bahwa ia hanya takut maut akan menimpa dirinya. Ya, apalagi zaman dulu belum ada operasi sesar ya. Itu seorang ibu kalau melahirkan itu antara hidup dan mati gitu ya. Kalau sekarang teknologi udah canggih, kekhawatirannya harusnya berkurang ya para ibu ya. Ya, bersyukur ya hidup di zaman sekarang ya. Nah, yang ketiga adalah kebaikan melupakan semua kesakitan setelah anak dilahirkan. Pada saat ibu akan melahirkan anak, kelima organ tubuh terbuka lebar ya, menyebabkan sangat letih dalam badan dan pikiran. Darah mengalir laksana seekor domba yang disembelih. Tetapi ketika mendengar anaknya terlahir sehat, dia dipenuhi dengan kegembiraan yang melimpah. Tetapi sesudah kegembiraan, ya, kesedihan datang kembali karena rasa sakitnya tiba-tiba terasa lagi gitu ya, dan mengaduk-aduk bagian dalam tubuhnya. Jadi ini pengorbanan seorang ibu. Yang keempat adalah kebaikan dari memakan bagian yang pahit untuk dirinya dan menyimpan bagian yang manis untuk anaknya. Apa maksudnya? Kebaikan kedua orang tua, nah ini papanya disebut juga berarti ini ya, sangat besar dan dalam. Penjagaan dan pengabdiannya tidak pernah berhenti, tidak pernah beristirahat ya. Ibu senantiasa menyimpan yang manis untuk anak dan tanpa mengeluh menelan yang pahit bagi dirinya ya. Cintanya amat besar dan emosinya sukar tertahankan. Kebaikannya adalah mendalam dan begitu juga kasihnya. Hanya menginginkan anaknya mendapat cukup makanan. Ya, saya yakin semua ibu nggak mungkin membiarkan anaknya nggak makan ya, bisa mati kelaparan nanti. Ya, ibu yang kasih tidak membicarakan kelaparannya sendiri, jadi dia memperhatikan kecukupan anaknya ya dalam hal makanan. Lalu yang kelima adalah kebaikan seorang ibu ketika memindahkan anak ke tempat yang kering dan dirinya sendiri di tempat yang basah ya. Ibu rela berada di tempat yang basah agar dengan demikian anak berada di tempat yang kering. Dengan menyusuinya, seorang ibu memuaskan rasa lapar dan haus sang anak. Ya. Menutupi dengan kainnya, dia melindungi anak dari angin dan dingin. Ya. Dalam kebaikannya, kepala ibu jarang lega di atas bantal dan bahkan ia melakukannya dengan gembira selama anak dapat merasa senang. Ya. Yang namanya bayi masih kecil ya, kita harus bangun tengah malam, menangis, kan. Jadi rasanya nggak bisa tidur nyenyak ya, pasti berkorban jadinya ya. Ibu yang baik tidak mencari penghiburan bagi dirinya sendiri. Nah ini ya, ibu yang baik ya, yang tidak mencari penghiburan bagi dirinya sendiri, tapi benar-benar merawat anaknya dengan baik. Lalu yang keenam adalah kebaikan menyusui anak, ya, memberikan makan serta memelihara anak. Ya, ini sudah jelas ya. Ibu yang baik adalah bagaikan bumi yang besar, ya, ayah yang tegar laksana langit yang mengasihi. Yang satu melindungi dari atas, ya, yang lain menunjang dari bawah. Kebaikan orang tua adalah sedemikian rupa sehingga mereka tidak membenci atau marah terhadap anaknya dan tetap menyukainya sekalipun anak misalnya terlahirnya cacat ya atau lumpuh. Tetap seorang ibu akan menerima anak tersebut ya. Sesudah ibu mengandung anak dalam kandungannya dan melahirkannya, nah orang tua ya, papa dan mamanya, ayah ibunya bersama-sama memelihara dan melindunginya sampai akhir hayatnya ya. Ini kebaikan dari orang tua kita. Yang ketujuh adalah kebaikan dari membersihkan yang kotor. Apa maksudnya ya? Mula-mula ibu mempunyai wajah yang cantik dan tubuh yang indah.
Semangatnya kuat dan bergelora, alis matanya seperti daun willow hijau yang segar ya. Nah, ini perumpamaan yang bagus ya. Dan warna kulitnya bagaikan mawar merah jambu. Tetapi kebaikan ibu begitu mendalam, sehingga dia melepaskan wajah yang cantik ya, karena merawat anaknya. Ya, sekalipun mencuci yang kotor bisa merusak badannya, ibu yang baik bertindak hanya demi untuk kepentingan putra-putrinya. Dan dengan rela menerima kecantikannya yang memudar. Ya ini sudah sering kita dengar ya, habis melahirkan biasanya katanya ya pasti jadi tidak seperti dulu lagi ya, badannya sudah berubah gitu kan. Nah ini memang pengorbanan seorang ibu ya. Yang kedelapan adalah kebaikan dari selalu memikirkan anak bila dia berjalan jauh. Nah bisa dibayangkan kalau misalnya kita menghadapi kematian ya, orang yang dicintai ya, yang kita cintai pasti sangat menderita ya. Nah, berpisah dengan yang dikasihi juga sama ya, menderita juga, sangat menyakitkan. Jadi kalau anak berjalan jauh, ibu itu pasti khawatir di kampung halamannya ya. Misalnya kalau apalagi dulu ya, belum ada transportasi pesawat ya, dulu jalan kaki kemana-mana, mungkin hanya pedati atau apa ya, kuda mungkin ya, berjalan jauh itu kan lama sekali perjalanannya. Jadi ibu sangat khawatir ya. Kalau sekarang mendingan lah ya. Kita bersyukur ya lagi-lagi bersyukur di sekarang ini kita dimudahkan dengan transportasi, mau ke luar kota atau ke luar negeri sekalipun sudah ada pesawat ya. Jadi tidak terlalu seperti dulu, seorang ibu sangat mengkhawatirkan anaknya ketika keluar kota ya, keluar dari kampung halamannya. Ya entah untuk bekerja atau untuk sekolah ya. Dari pagi hingga malam hatinya selalu bersama anaknya dan air matanya berderai jatuh dari matanya. Ya, jadi seperti di sini dianalogikan seperti monyet yang menangis diam-diam ya, nggak ada yang tahu, mungkin dia sendiri ya di rumah kan nggak ada yang tahu ya, seperti monyet yang nangisnya diam-diam. Demikian dalam cinta seorang ibu kepada anaknya, sedikit demi sedikit hatinya hancur. Ya, ini luar biasa ya sabda Sang Buddha ya, guru kita. Kebaikan yang ke-9 adalah karena kasih sayang yang mendalam dan pengertiannya ya dari seorang ibu. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anaknya bekerja berat, orang tua pun merasa sangat tidak senang ya. Rasanya gimana ya kalau anak kita kerjanya berat ya, kerja keras ya. Bila mereka mendengar bahwa anaknya berjalan jauh, mereka sangat khawatir ya. Takutnya pada waktu malam anak itu kedinginan ya. Apalagi zaman dulu kan berjalan kaki ya, malam hari kan cuacanya dingin atau apa, jadi orang tua pasti khawatir. Ya, tidak seperti sekarang, sekali lagi sangat dimudahkan ya kemana-mana ya. Bahkan kesakitan yang diderita putra-putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Nah itu kebaikan seorang ibu. Dan yang terakhir adalah kebaikan dari rasa ulas asih yang dalam dan simpati. Nah dijelaskan di sini bahwa kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka ada pada anaknya. Ya, apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Ya. Bahkan sekalipun seorang ibu yang umurnya sudah 100 tahun, anaknya yang umur mungkin 80 tahun ya. Kalau zaman dulu kan kadang-kadang umur 20 mungkin masih nikah muda ya. Jadi anaknya udah selisihnya nggak terlalu jauh ya antara ibu dan anak. Dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya meskipun juga sudah berumur 80 tahun. Jadi seorang ibu itu kepada anaknya itu luar biasa ya, memikirkan anaknya. Inginkah Anda mengetahui kapan kebajikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Dikatakan bahwa ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Ya. Nah ini dijelaskan Sang Buddha lebih lanjut ya. Setelah 10 kebaikan seorang ibu itu sudah dijelaskan oleh Sang Buddha, dikatakan bahwa sayangnya ya masih banyak orang yang tidak mau menghormati ya, bahkan melupakan kebaikan dan kurang berbakti kepada orang tuanya ya. Selama 10 bulan ibu sudah mengandung ya, dia merasakan kesusahan, bahkan pada waktu bangun susah ya, karena beban berat di perutnya ya. Jadi harus berhati-hati juga ya. Jadi seolah-olah ia mengangkat beban yang berat.
Bagai seorang yang cacat ya, cacat yang parah, dia tidak mampu menelan makanan dan minuman ya. Ini sebagian ibu juga mengalami susah makan ya. Makan muntah ya, nggak enak ya, rasanya tidak enak. Setelah 10 bulan, waktu melahirkan telah datang. Seorang ibu menderita segala macam kesakitan dan penderitaan supaya anak dapat dilahirkan ya. Apalagi zaman dulu ya, belum ada sesar itu, proses melahirkan itu bisa lama ya. Nah, itu kita bisa bayangkan. Dia takut akan kematiannya, seperti seekor babi atau domba menunggu untuk disembelih. Ya, jadi bisa dibayangkan betapa menderitanya seorang ibu. Inilah penderitaan-penderitaan yang dialaminya. Dikatakan lebih lanjut Sang Buddha ya, orang tua terus-menerus mengajar dan membimbing anak-anaknya tentang apa yang patut dan bermoral ya. Kita mengajarkan anak kita hal-hal yang baik ya. Setelah anak dewasa, orang tua mengaturkan perkawinan bagi anak-anaknya, menyediakan harta benda dan kekayaan, atau mengusahakan cara-cara untuk mendapatkannya bagi anak-anak mereka ya. Jadi pada waktu kita nikah, orang tua juga ikut repot ya, intinya gitu. Kalau zaman dulu mungkin orang tua menikahkan anaknya ya, zaman sekarang biasanya anaknya mencari sendiri gitu ya. Tapi orang tua pasti tetap ikut terlibat ya, dan repot mengurusi hal-hal seperti itu. Bila putra atau putrinya sakit, orang tua khawatir dan takut sehingga mereka sendiri mungkin jatuh sakit ya. Bisa dibayangkan kalau anak kita sakit dan kita tidak tahu ya, khawatirnya pasti muncul ya. Kita tidak tahu bagaimana caranya nih kalau sakit, demamnya tinggi misalnya ya kan, kita khawatir ya. Nah, mereka terus berada di samping anaknya, menjaganya ya, menjaga anaknya, dan ketika anak sembuh baru orang tuanya gembira kembali ya, kekhawatirannya hilang. Dengan cara ini mereka menjaga dan membesarkan anak-anaknya sampai anaknya menjadi dewasa ya, sampai anaknya besar. Lebih lanjut dikatakan Sang Buddha bahwa alangkah sedihnya orang tua jika anak-anaknya justru menjadi tidak berbakti ya, dan tidak hormat. Mereka menghina mungkin paman bibinya ya, atau melawan sesama saudaranya. Anak seperti itu tidak punya rasa hormat ya, dan kelihatan sekali tidak berbakti ya, apalagi melawan, nggak mempedulikan nasihat dan tidak mau mengikuti aturan. Mungkin mereka bahkan pergi dari rumah ya tanpa memberitahu orang tuanya. Jadi intinya anak ini ucapan dan perilakunya itu sangat tidak baik ya, sangat sombong. Anak-anak demikian tidak mempedulikan nasihat orang tua maupun paman mereka ya. Mungkin dinasihati pamannya juga nggak bisa terima ya. Padahal mereka belum matang atau dewasa, sehingga perlu diperhatikan dan dilindungi oleh orang yang lebih tua ya. Nah, lebih lanjut dikatakan oleh guru kita Sang Buddha, anak-anak demikian makin besar, makin keras kepala dan tidak bisa diatur. Mereka melawan dan tidak tahu terima kasih, mereka bahkan bisa membenci keluarganya ya. Dan lebih parah lagi, ada potensi bergaul dengan orang-orang yang jahat ya, karena kita tidak tahu kan dia bergaul dengan siapa, sehingga punya kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Mereka menganggap yang salah adalah yang benar ya, yang salah dianggap benar. Anak-anak yang demikian mungkin dipengaruhi juga oleh kawannya untuk meninggalkan keluarganya ya. Lari misalnya untuk hidup di kota lain dan tidak mengakui orang tuanya. Mereka mungkin menjadi pedagang atau pegawai negeri yang hidup bergelimangan kemewahan. Mereka mungkin bisa juga kawin muda ya, dan karena kawin muda kan punya keluarga sendiri ya, justru semakin menghalangi mereka sehingga lama tidak kembali ke rumah ya, nggak pernah pulang menengok orang tuanya ya, karena kesibukannya. Nah, atau ketika mencoba hidup di kota lain, anak-anak ini tidak hati-hati, dirinya difitnah atau dituduh berbuat jahat. Mereka mungkin bisa mengalami masalah hukum ya, di penjara, itu juga bisa terjadi. Atau mereka jatuh sakit, mengalami kemalangan atau kesukaran, sangat miskin atau kelaparan, tidak ada bantuan atau bahkan terlantar di jalan ya. Siapa yang tahu ya, ketika anak jauh dari orang tuanya, hal-hal seperti ini pun ada potensi terjadi. Atau hidup mereka berakhir tanpa pertolongan, mereka tidak akan pernah tahu bagaimana orang tua mereka yang makin tua menangisi dan cemas tentang mereka ya. Apalagi kalau sampai hidupnya berakhir ya, dan orang tua pun tidak pernah tahu
ya, karena tidak ada kabar. Orang tua mungkin menjadi buta karena menangis atau menjadi sakit karena putus asa dalam kesedihan yang amat sangat. Terus-menerus mengingat anak-anaknya. Mereka mungkin meninggal, tetapi bahkan tak kalah menjadi hantu sekalipun, jiwa mereka tetap mengingatnya dan tak dapat melupakannya. Ya, dikatakan seperti itu. Apalagi zaman dulu belum ada handphone ya. Belum ada handphone kan anak pergi nggak, bagaimana cara mengetahui kabarnya ya. Apalagi tidak pernah kembali. Nah, itu sesuatu yang sangat menyakitkan, menyedihkan ya. Terutama pada zaman tersebut. Selanjutnya, anak-anak tidak berbakti lainnya mungkin tertarik ajaran sesat, ya. Mereka mungkin menjadi jahat, kasar, keras kepala, atau bahkan terlibat dalam perkelahian, ya, pencurian, mabuk-mabukan, berjudi, ya. Seolah-olah kejahatan mereka tidak pernah cukup. Bahkan bisa jadi mereka mengajak, ya, menarik saudara-saudaranya ikut berbuat yang tidak baik, sehingga menambah kesedihan orang tua mereka. Ya, orang tua makin bersedih, ya. Atau mereka tinggal di rumah, tapi pulangnya larut malam. Tidak pernah menanyakan kabar dan menanyakan kesejahteraan orang tuanya. Mereka bahkan tidak pernah menanyakan kesehatan orang tuanya. Tidak pernah terpikir oleh anak-anak yang berbakti ini. Jadi mereka nggak kepikirannya, tidak terpikir anak-anak yang tidak berbakti ini untuk menanyakan apakah orang tua mereka bisa tidur nyenyak misalnya ya, atau bisa beristirahat dengan tenang. Bila orang tua mereka menjadi tua renta, mereka justru malah menjadi malu di depan umumnya. Jadi mereka malah malu ya. Jadi dikatakan Sang Buddha seperti itu ya. Anak-anak tidak berbakti seperti itu mungkin meninggalkan, anak-anak tidak berbakti seperti itu ya, mungkin meninggalkan orang tua yang sendirian di rumah ya. Tidak ada yang memperhatikan kesusahan mereka. Apalagi kalau orang tuanya sudah sendiri ya, mungkin ditinggal pasangannya ya, sudah pergi duluan, ya kan berarti sendirian ya. Nah, mereka mungkin menangis, berkeluh kesah dan meratap. Adalah wajib bagi anak-anak menyediakan makanan dan minuman yang pantas bagi orang tua mereka yang sudah menua. Tetapi anak-anak yang tidak bertanggung jawab sudah pasti melupakan kewajiban-kewajibannya. Ya, jasa baik orang tua yang 10 tadi ya, terutama kepada ibunya sudah dilupakan. Anak-anak yang tidak berbakti lainnya mungkin ya diancam pasangannya, ya ini berarti yang sudah menikah ya, sehingga tidak mempedulikan keadaan orang tua mereka. Dapat terjadi bahwa anak-anak perempuan yang tadinya berbakti ya, setelah menikah menjadi tidak berbakti, mereka mungkin juga karena pindah kota ya, sama sekali tidak merindukan orang tuanya, tidak ada kabar ya, tidak memberikan kabar, itu bisa membuat orang tua khawatir, sedih memikirkan anaknya ya. Selanjutnya Buddha katakan bahwa kebajikan dari kebaikan orang tua sungguh luas dan tidak terbatas. Bila seseorang berbuat kesalahan karena tidak berbakti, alangkah sukar membayar kembali kebaikan itu ya. Jadi kalau kita menjadi orang yang tidak berbakti, anak yang tidak berbakti, itu sangat sulit membayar jasa baik orang tua ya. Dan orang-orang di kala itu yang mendengarkan sabda Sang Buddha ya tentang sutra bakti ini ya, bakti seorang anak, mereka menderita ya, mengatakan sungguh menderita. Kami semua merasa bersalah, kami baru sekarang menyadari kesalahan-kesalahan kami. Mohon ajarkan kami bagaimana mengembalikan kebaikan yang mendalam dari orang tua kami ya, bagaimana membalas jasa baik orang tua. Kita lihat ya lebih lanjut, dikatakan oleh Sang Buddha bahwa bila ada seseorang demi orang tuanya ya, ini jadi bila seseorang demi orang tuanya selama ratusan kalpa ya, satu kalpa itu lama sekali ya, seumuran bumi terbentuk dan lenyap kembali ya, itu ada definisi satu kalpa yang seperti itu ya, tapi ada beberapa versi lain ya. Selama ratusan kalpa mengangkat ayahnya di bahu kiri ya, dan ibunya di bahu kanan, karena beratnya menembus tulang sumsumnya sehingga tulangnya hancur menjadi debu. Dan orang-orang tersebut mengelilingi puncak Semeru sampai darah keluar ya dari kakinya membasahi pergelangan kakinya. Selama ratusan tahun ya, itu belum bisa membalas jasa baik orang tua. Ya.
Selama satu kalpa melalui kesukaran dan kelaparan, jadi hidup yang penuh dengan kesulitan, kelaparan, memotong sebagian dari daging badannya sendiri untuk memberi makan orang tuanya selama sebanyak debu yang ia lalui dalam perjalanan 100.000 kalpa. Ya, perjalanan yang begitu panjang, mengorbankan tubuhnya sendiri, ya, memberi makan kepada orang tuanya dengan badannya sendiri, ya, dagingnya sendiri, itu pun belum bisa, ya, membalas jasa baik orang tua. Selama ratusan kalpa mencungkil kedua matanya, ya, dipersembahkan kepada Sang Tathagata, Sang Buddha, atau memberikan jantung dan hatinya, ya, darahnya bercucuran, ya, tanpa sama sekali mengeluh, ya, akan apa yang dilakukan, atau menghancurkan tulang-tulangnya sendiri sampai ke sumsum, atau bahkan menelan butiran-butiran besi yang panas mencair itu, ya, meleleh itu pun belum bisa dikatakan membalas kebaikan dari orang tua, ya. Sedemikian sulitnya, ya. Nah, lalu lalu dikatakan bagaimana caranya membalas kebaikan dari orang tua, ya. Sang Buddha menjelaskan, ya. Wahai siswa-siswa Buddha, bila engkau ingin membalas kebaikan orang tuamu, kumandangkanlah ajaran sutra ini demi mereka, ya. Intinya adalah kita menyebarkan ajaran kebenaran, ya, ajaran dharma, ya. Ajaran sutra ini, sutra bakti seorang anak, menyesali segala kesalahan demi mereka, ya. Kita menyesali apa yang kesalahan-kesalahan yang sudah kita perbuat kepada orang tua kita. Demi orang tua, berikanlah persembahan kepada Sang Triratna, ya. Ketika kita melakukan satu kebaikan, ya, melakukan persembahan kepada Sang Triratna, kita lakukan demi orang tua kita, ya. Demi orang tua, patuhlah kepada perintah untuk hanya memakan makanan suci dan bersih, ya. Ini karena tradisi Mahayana, ya, dikatakan bahwa memakan makanan yang suci dan bersih ini bisa ditafsirkan juga makanan vegetarian, ya, katanya demikian, ya. Pada waktu hari-hari uposatha juga kita bisa praktek seperti itu, tidak memakan makanan berjiwa, ya. Mungkin kalau dalam praktek Pali, Theravada, ya, maksud saya itu mungkin lebih terkait ke uposatha, ya. Uposatha mempraktekkan 8 sila, tidak makan setelah tengah hari. Jadi intinya kebaikan-kebajikan ini, praktek-praktek ini bisa kita lakukan, tetapi demi orang tua kita lakukan. Ya, bila engkau dapat melakukan ini, engkau adalah anak yang berbakti. Bila ini tidak diindahkan, engkau adalah anak yang tidak berbakti. Nah, kalau anak yang tidak berbakti, ya, melawan orang tua, kita tahu, ya, potensi terlahir di alam yang rendah, ya, di alam yang sengsara. Misalnya alam neraka, itu karena kita tidak berbakti kepada orang tua kita. Orang tua yang telah begitu berjasa kepada kita, tapi kita tidak berbakti, itu sangat berpotensi kita bisa terlahir di alam yang rendah, ya, karena tidak berbakti. Wahai siswa-siswa Buddha, bila engkau ingin membalas kebaikan-kebaikan mereka, maka demi mereka sebarkanlah ajaran sutra ini, ya. Makanya pada waktu kitab ini ada, banyak orang berusaha menyebarkannya, ya, kitab ini. Tetapi sebenarnya terpenting adalah praktek-praktek kebajikan tadi sambil juga menyebarkan sutranya, ya. Jadi kita mengetahui sutra bakti seorang anak itu ajarannya seperti apa, ya. Kita bisa berbakti kepada orang tua kita melakukan segala kebajikan demi orang tua kita, lalu kita berbagi dharma, ya, dengan cara menyebarkan ajaran ini kepada orang lain, ya. Ini sesungguhnya membalas kebaikan mereka. Bila seseorang dapat menyebarkan satu saja, maka ia akan berjumpa satu Buddha. Ya, dikatakan ini perumpamaan, ya. Bila seseorang dapat menyebarkan 10, maka dia akan berjumpa 10 Buddha, ya, melihat 10 Buddha. Bila seseorang dapat menyebarkan 100, 1000, 10.000, ya, dia akan berjumpa 100, 1000, 10.000 Buddha, ya. Ini analogi saja, ya. Jadi inilah kekuatan yang diperoleh bila seorang orang bijaksana menyebarkan ajaran sutra ini, ya, sutra bakti seorang anak ini, sehingga dapat menggugah lebih banyak orang untuk berbakti kepada orang tuanya. Yaitu kebajikan yang sangat luhur, ya, sangat luar biasa. Para Buddha akan melindungi mereka, ya. Kebajikan ini akan mengkondisikan orang tua mereka terlahir kembali di alam bahagia, ya. Jadi ketika kita berbuat baik, ya, kita bisa beritahu orang tua kita telah berbuat baik demi mereka misalnya. Jadi mereka mengetahuinya, itu pun adalah satu kondisi karma baik, ya. Melalui pikiran orang tua kita gembira, senang, mereka pun bisa nantinya
terkondisi terlahir di alam yang lebih bahagia ya. Atau orang tua kita sudah meninggal ya, apa boleh buat ya, kita lakukan pelimpahan jasa. Itu yang paling bisa kita lakukan. Nah, dikatakan oleh Sang Buddha ya, sutra ini disebut sebagai, karena Ananda bertanya pada waktu itu ya, ajaran ini disebut apa gitu ya. Sutra ini disebut sutra kasih yang mendalam dari orang tua dan kesulitan untuk membalasnya ya. Jadi sutra bakti seorang anak ini mengajarkan kasih yang mendalam dari orang tua dan bahwa kasih ini sungguh sulit untuk dibalas ya, sangat sulit untuk dibalas. Pakailah nama ini bila engkau mengikuti dan menjaganya ya, dalam menyebarluaskannya. Dan ketika itu kumpulan besar ya, para dewa juga mendengarkan sabda Sang Buddha, manusia dan asura ya, serta lainnya. Setelah mendengarkan apa yang telah disabdakan Sang Buddha, mereka sangat gembira ya. Mereka mempercayainya, menerimanya dan menyesuaikan dengan tingkah laku mereka dan kemudian memberi hormat ya, dan kemudian berlalu. Nah, ajaran ini sangat luar biasa menurut saya ya, dan saya yakin Bapak Ibu dan sahabat Dharma di sini juga mengetahui bahwa ajaran ini sungguh baik ya untuk kita bagikan kepada orang lain. Jadi sehingga kita berharap orang lain ya, seorang anak bisa berbakti kepada orang tuanya setelah ya mungkin karena kita tidak sadar ya, tidak karena kesibukan kita tidak pernah menyadari bahwa sedemikian besar jasa baik orang tua kepada kita. Nah, demikian ya Bapak Ibu dan sahabat Dharma yang dapat saya bagikan ya. Yang dapat saya bagikan sesuai dengan ajaran Sutra Bakti seorang anak. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dan sahabat Dharma semua, sehingga kita bisa lebih berbakti kepada orang tua kita ya. Akhir kata, sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.